Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman, ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal Windows Server 2025. Tapi buat kamu yang belum subscribe di channel ini, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, ngomongin soal Windows Server ya. Nah, Microsoft itu sudah mengumumkan bahwa Windows Server yang baru itu namanya itu adalah Windows Server 2025. Jadi setelah Windows Server 2022 yang masih digunakan saat ini, itu nama Windows Server yang baru itu adalah Windows Server 2025 ya. Jadi cukup panjang juga sejarahnya Windows Server ini, dimulai dulu ada Windows NT namanya, Windows New Technology ya, tahun 90 ya, kemudian ada Windows NT 4 ya tahun 96, kemudian Windows 2000 Server, kemudian versi berikutnya itu Windows Server 2003, terus ada Windows Server 2008, kemudian Windows Server 2012. Setelah itu ada Windows Server 2016, kemudian Windows Server 2019, kemudian Windows Server 2025. Nah, Windows Server yang baru ini akan diberi nama itu Windows Server 2025. Nah, kira-kira diperkirakan jadwal untuk peluncuran Windows Server 2025 ini di akhir tahun ini ya, di akhir tahun 2024 ya, kalau jadwalnya nggak meleset gitu ya. Nah, Windows Server yang baru ini itu masih versi beta gitu ya, jadi belum dirilis, belum bisa kamu dapatkan di umum, jadi masih versi pre-release ya, atau masih versi beta. Nah, kalau kamu mau nyoba ya bisa ke Windows Insider ya, daftar di sana dulu. Nah, Windows Server 2025 ini merupakan Windows Server pertama itu yang mendukung arsitektur prosesor ARM ya. Jadi sebelumnya itu Windows Server itu kan jalan di prosesornya Intel ya, Intel dan AMD ya. Nah, ini yang baru dia mendukung versi prosesor ARM. Nah, yang zaman dulu lagi itu mendukung sampai prosesor versi SPARC ya, yang punyanya Unix ya. Nah, Windows Server 2025 yang kemarin diumumkan pada tanggal 26 Januari ya 2024 ya, awal tahun ini ya. Itu tentu saja banyak perubahan yang ya bukan banyak sih, mungkin ada beberapa perubahan yang dibawa oleh Windows Server yang baru ini ya. Jadi misalkan yang pertama itu dari sisi Active Directory ya. Active Directory itu udah lama sebenarnya, dari tahun 2000 ya. Dari tahun 99 mulai Windows 2000 Server itu sudah ada Active Directory. Nah, sekarang itu Active Directory-nya itu forest sama functional levelnya itu adalah Windows Server 2025 ya. Jadi udah update. Nah, yang terakhir itu forest dan domain functional levelnya itu Windows Server 2016. Jadi walaupun kamu pakai Windows Server 2019 atau Windows Server 2022 itu forest dan domain functional levelnya itu Windows Server 2016. Nah, sekarang Active Directory-nya itu menggunakan Windows menggunakan forest dan functional levelnya itu adalah Windows Server 2025. Nah, ini berkaitan juga dengan teknologi untuk engine daripada database Active Directory yang disebut EC ya, Extensible Storage Engine. Nah, itu dia dirubah untuk database paging size-nya itu ke 32.768 page dan menggunakan 64 bit value ID-nya. Jadi ya artinya bisa menampung objek yang lebih banyak lagi, dan juga ini berkaitan dengan versi Exchange Server yang berikutnya ya. Exchange Server berikutnya kemungkinan juga akan bersamaan dengan Windows Server 2025 ini.
Nah, kemudian dari sisi Windows Update itu Windows Server 2025 itu juga mendukung yang namanya hot patching. Jadi Windows Update-nya itu kamu bisa patching tanpa perlu di reboot servernya atau di restart servernya. Nah, ini satu berita yang bagus karena kadang-kadang server kan nggak bisa downtime ya. Kalau nggak bisa downtime ya butuh after office hour atau weekend untuk melakukan restart server kalau terjadi Windows Update. Nah, sekarang itu nggak perlu lagi. Tapi saya belum coba ini fitur ini ya. Jadi kamu bisa melakukan update atau patching ya tanpa perlu reboot. Nah, kemudian perubahan berikutnya itu adalah dari sisi virtualisasi ya, Hyper-V. Nah, Hyper-V ini kan udah cukup lama juga disupport oleh Microsoft ya, dari Windows Server 2008 sampai sekarang. Nah, Hyper-V di Windows Server 2025 ini mesin hostnya itu atau host virtualization-nya itu bisa mengalokasikan GPU graphical processing unit-nya itu ke masing-masing VM ya, untuk kalau ada butuh workload yang cukup besar seperti itu. Jadi bisa dialokasikan untuk masing-masing VM. Kalau dia butuh GPU, maka itu akan dialokasikan ke VM tersebut. Nah, kemudian juga untuk yang VM-VM ya, virtual machine yang generasi 1 itu udah yang masih menggunakan BIOS itu nggak disupport lagi di Windows Server 2025. Jadi ya kamu mesti menggunakan virtual machine yang generasi kedua seperti itu ya, sehingga bisa menggunakan firmware yang UEFI ya, bukan BIOS lagi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, perubahan yang dibawa berikutnya adalah di file storage. Jadi ada performance improvement ya untuk network attached storage atau NAS ya, NAS server dengan NVMe 2 drive ya. Jadi ada namanya TCP base initiator ya, TCP base initiator. Dan juga dia mendukung kompresi data untuk storage replika ya. Jadi ada perubahan ya. Termasuk juga di file storage ini adalah support untuk tin provisioning ya di storage space. Ya, kalau di storage space itu kan kita bisa menggabungkan beberapa drive yang menjadi satu kesatuan ya, seperti RAID seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah yang terakhir itu adalah SMB ya, server message block ya. Jadi untuk NTLM authentication-nya itu bisa di set ya, di throttle untuk jangka waktu tertentu kalau usernya itu mengirim bad request seperti itu. Nah, jadi dari sisi security itu juga perbaikan ya untuk SMB ini ya. Nah, itu fitur-fitur utama yang diperbaiki di Windows Server 2025, dan ini belum final, jadi kita tunggu aja apa yang bakal diperbaiki oleh Microsoft berikutnya ya di versi rilis dari Windows Server 2025. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita hari ini membahas tentang Windows Server yang baru, Windows Server 2025. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini.
buat kamu yang udah nonton, bisa kamu kasih like ya, kemudian komentar kamu tentang video ini. Saya tunggu dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga, dan kelas ini buat kamu yang belum subscribe di channel ini, klik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyiin belnya, jadi kalau ada video baru dari saya muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.